Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Popit di sini. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal tuh ya konsep dasar turunan beserta rumus-rumusnya, baik itu pada fungsi aljabar maupun trigonometri. Nah, kali ini kita akan bahas aplikasinya teman-teman. Untuk video ini kita fokus saja ya pada aplikasi turunan fungsi aljabar. Jadi teman-teman, turunan itu dapat kita gunakan untuk yang pertama membentuk persamaan garis singgung suatu fungsi teman-teman. Yang kedua adalah menentukan sifat dari grafik fungsi nantinya. Ketiga, menentukan nilai optimum suatu fungsi juga. Dan yang keempat adalah menentukan persamaan pada kinematika gerak. Dan hampir lupa nih teman-teman ya, dalil L'Hospital juga. Dimana dalil L'Hospital ini sudah pernah kita singgung pada konsep limit sebelumnya ya kan. Nah, jadi ya kelimanya ini kita akan babat habis ya, tentunya secara singkat dan santai gitu. Oke, masuk aja kita ke aplikasi yang pertama nih, membentuk persamaan garis singgung suatu fungsi teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, persamaan garis singgung yang melalui suatu titik dengan gradien M ya teman-teman, itu dapat kita rumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi peran turunan di sini adalah dalam menentukan gradien ini teman-teman, dimana gradien itu adalah atau M adalah sama dengan F aksen X teman-teman, atau turunan pertama dari fungsinya. Oke, ini juga perlu kita ingat nih teman-teman. Misalnya ya pada garis lurus AX plus B plus C sama dengan 0 dengan kemiringan alfa misalnya. Nilai gradiennya kan juga dapat kita tulis nih sebagai M sama dengan min A per B, atau dia juga sama dengan nilai dari tan alfa. Begitu juga untuk sifat dari dua garis lurus nih teman-teman. Apabila mereka saling sejajar, maka gradiennya itu adalah sama, atau kita tulis sebagai M1 sama dengan M2. Dan jika mereka saling tegak lurus, maka gradiennya adalah saling invers atau saling berkebalikan, dimana bisa kita tulis nih M1 sama dengan min seper M2 gitu teman-teman. Oke, biar lebih jelas masuk aja kita ke contoh soal pertama nih teman-teman. Sini misalnya tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 8 min 5x plus x kuadrat di titik yang A misalnya ya, saya punya 1,7, yang B berabsis 4, dan yang C adalah berordinat 2 teman-teman. Nah, di sini komponen utama yang harus kita cari duluan adalah gradien tentunya ya kan, dimana gradiennya di sini dapat kita rumuskan sebagai M sama dengan F aksen X atau turunan pertama dari fungsinya teman-teman. Jadi turunan dari 8 adalah 0 dan turunan dari min 5x adalah min 5, kita tulis saja teman-teman. Kemudian turunan dari x kuadrat adalah 2x. Jadi gradiennya dapat kita rumuskan sebagai M sama dengan min 5 plus 2x. Oke, masuk aja kita yang A teman-teman. Di sini koordinatnya atau titiknya adalah 1,7. Berarti tinggal kita masukin aja nih, untuk absisnya adalah 1 atau X-nya 1 ke gradien tadi teman-teman. Jadi M sama dengan min 5 plus 2 kali 1 sama dengan berarti min 3 ya teman-teman. Maka di sini langsung dapat kita cari aja nih PGS-nya atau persamaan garis singgungnya nih teman-teman. Dengan rumus tadi ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi Y minus 7 ya sama dengan min 3 dikali dengan X min 1 teman-teman. Maka boleh kita ubah nih bentuknya menjadi Y sama dengan min 3X berarti plus 4 ya teman-teman gitu. Oke, masuk lagi kita ke yang B ya teman-teman. Di sini absisnya aja nih yang ketahui. Absis itu kan X ya teman-teman. Berarti untuk Y-nya kita cari dulu nih dengan cara memasukkan ke dalam fungsi awalnya, fungsi asalnya nih teman-teman. Maka untuk X sama dengan 4 berarti tinggal kita masukin Y sama dengan 8 minus 5 dikali 4 plus 4 kuadrat teman-teman. Maka Y-nya bernilai 4 ya teman-teman. Berarti titik koordinatnya adalah 4,4 nih teman-teman. Sekarang kita langsung cari aja gradiennya nih. Gradien tadi kan sudah kita rumuskan sebagai M sama dengan min 5 plus 2X. Jadi di sini yang kita masukkan adalah absisnya saja atau nilai X-nya saja. Menjadi M sama dengan min 5 plus 2 kali 4. Berarti 3 ya teman-teman. Nah, gradien sudah kita temukan dan titiknya juga tadi sudah kita dapatkan. Maka kita tinggal masukin aja nih ke dalam rumus garis singgungnya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y minus 4 sama dengan 3 X minus 4, atau boleh kita sederhanakan, kita tulis menjadi Y sama dengan 3X minus 8 gitu teman-teman.
Oke, lanjut lagi kita ke yang C. Kalau yang B tadi yang diketahui adalah absis, sekarang di sini yang diketahui adalah ordinat. Dengan cara yang sama berarti kita cari dulu nih absisnya. Ordinat ini kan Y nih teman-teman, berarti Y-nya adalah 2. Jadi tinggal kita masukkan aja ke fungsi asal nih teman-teman, menjadi 2 sama dengan 8 min 5x plus x kuadrat. Atau 0 sama dengan 6 min 5x plus x kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat nih teman-teman. Jadi tinggal kita faktorkan aja dia menjadi x minus 2, x minus 3 berarti ya. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya adalah 2 dan 3 teman-teman. Nah, maka di sini ada dua titik koordinat yang kita dapatkan nih teman-teman, yaitu 2,2 dan 3,2. Oke, berarti garis singgungnya pun kita dapatkan 2 juga. Nah, di sini kita belum dapat masuk ke rumus persamaan garis singgung karena gradiennya belum kita temukan, teman-teman. Untuk gradiennya berarti masing-masing titik tadi kita masukkan ke rumus gradien yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu M sama dengan min 5 plus 2 kali X ya, teman-teman. Jadi, untuk M1 kita anggap aja titik M1 ini kita ambil sebagai 2,2, berarti M1 sama dengan min 5 plus 2 kali 2. Hasilnya adalah min 1 untuk M1-nya. Kemudian M2-nya tentunya kita ambil untuk titik kedua, yaitu 3,2. Maka kita dapatkan M2 sama dengan min 5 plus 2 kali 3, yaitu 1, teman-teman. Nah, sudah lengkap nih, titik sudah kita dapatkan masing-masing dan gradiennya pun sudah kita dapatkan. Untuk titik pertama 2,2 dan gradien min 1 berarti PGS-nya adalah Y minus 2 sama dengan min 1 X minus 2. Atau kita ubah aja bentuknya menjadi Y sama dengan min X plus 4, teman-teman. Itu untuk persamaan garis singgung pertama, teman-teman. Oke. Untuk titik kedua yaitu 3,2 berarti ya dengan gradien 1. Maka kita langsung masukin aja ke rumus PGS atau persamaan garis singgungnya. Y minus 2 sama dengan gradiennya tadi 1 dikali dengan X minus 3. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan X min 1. Itu untuk persamaan garis singgung kedua, teman-teman. Jadi di sini ada dua persamaan garis singgung. Oke, lanjut lagi kita ke contoh nomor 2, teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva, misalnya ya, Y sama dengan X pangkat 3 plus 5. Yang tegak lurus dengan garis X plus 3Y sama dengan 2, teman-teman. Oke, untuk soal ini berarti titik singgung dan gradiennya belum ada nih, teman-teman. Berarti kita harus cari dulu nih ya. Nah, pada soal ini kan PGS atau persamaan garis singgungnya tegak lurus dengan garis X plus 3Y sama dengan 2. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah mencari gradien dari garis X plus 3Y sama dengan 2, teman-teman. Ini kita sebut aja sebagai gradien pertama atau M1. Di mana untuk gradien X plus 3Y sama dengan 2, rumusnya sudah ada tadi ya, yaitu M sama dengan min A per B, teman-teman. Jadi, kita tulis aja M1 sama dengan min A, A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3, berarti min 1 per 3. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sifat dari gradien nih, dua garis yang saling tegak lurus adalah dia saling berkebalikan atau M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, jadi di sini M2 ini kita ambil aja sebagai gradien dari garis singgung yang kita cari. Maka M2-nya berarti 3 ya, teman-teman. Nah, untuk mencari titik singgungnya berarti M itu kan sama dengan ya aksen ya, teman-teman. Berarti 3x kuadrat sama dengan 3 nih, teman-teman. Karena M-nya tadi kita dapatkan 3 dan turunan dari fungsinya X pangkat 3 plus 5 adalah 3x kuadrat. Maka bisa kita lanjutkan nih, teman-teman ya. 3x kuadrat sama dengan 3 menjadi x kuadrat sama dengan 3 per 3 jadi 1 nih, teman-teman. Maka nilai x yang memenuhi adalah 1 dan min 1. Berarti kita dapatkan dua absis nih di sini, teman-teman. Oke, kemudian untuk tiap-tiap absis ini berarti kita cari aja pasangannya, teman-teman, atau ordinatnya dari masing-masing absis ini. Dengan cara memasukin ke fungsi asalnya nih, teman-teman, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 plus 5. Berarti untuk X1, Y sama dengan 1 pangkat 3 plus 5 adalah 6, teman-teman. Berarti titik singgung yang pertama kita dapatkan 1,6 nih ya kan. Kemudian untuk absis yang kedua yaitu X sama dengan min 1, sama kita masukkan lagi ke fungsi awalnya Y sama dengan min 1 pangkat 3 plus 5. Kita dapatkanlah ordinat yang kedua 4, teman-teman. Berarti titik singgung yang kedua kita dapatkan min 1,4 nih, teman-teman. Sementara gradiennya tadi tetap yaitu 3. Jadi masing-masing titik ini tinggal kita masukin aja ke persamaan garis singgung Y minus Y1 sama dengan M X min X1. Oke. Yang pertama adalah untuk titik koordinat yang pertama 1,6, teman-teman.
Berarti PGS-nya dapat kita tulis Y-6 sama dengan 3. 3 tadi adalah gradiennya teman-teman. Dikali dengan X-1 ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 3X plus 3 ya teman-teman. Oke, itu PGS yang pertama. Kemudian ke titik yang kedua teman-teman, min 1,4 ya. Maka tinggal kita masukin aja ke rumus PGS-nya teman-teman. Y-4 sama dengan 3, X dikurang min 1. Maka menghasilkan Y sama dengan 3X plus 7. Jadi di sini masih ada dua garis singgung yang kita dapatkan teman-teman. Oke, lanjut lagi nih kita ke aplikasi turunan yang kedua teman-teman. Oke, turunan selain dapat digunakan untuk mencari persamaan garis singgung suatu kurva nih teman-teman, dia juga dapat menentukan sifat dan grafik fungsi nih teman-teman. Oke, kita fokus dulu ke sifat ya teman-teman, atau sifat dari grafik fungsi. Kita misalkan aja fungsinya adalah fx. Oke, biar lebih jelas saya punya sebuah grafik fungsi fx nih teman-teman, seperti ini ya. Oke, nah langsung aja dari grafik ini atau grafik fungsi fx ini teman-teman, ini dapat kita tentukan sifat-sifat fungsi tersebut dengan syaratnya juga. Nah, fungsi ini naik teman-teman ketika f aksen x lebih dari 0. Itu perlu diingat teman-teman ya. Kemudian dia turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, kemudian titik stasioner nih teman-teman, ini penting banget. Itu terjadi ketika f aksen x sama dengan 0 teman-teman. Kemudian fungsi itu selalu naik apabila f aksen x lebih dari 0. Kemudian selalu turun apabila f aksen x kurang dari 0. Tidak pernah naik ketika f aksen x kurang dari sama dengan 0, dan terakhir tidak pernah turun dengan syarat f aksen x lebih dari sama dengan 0. Ini perlu diingat ya teman-teman. Oke, kemudian dalam menentukan sketsa grafik dari suatu fungsi fx nih teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Yang pertama adalah grafik dari turunan pertama fungsi fx tersebut atau f aksen x nih teman-teman. Oke, biar lebih jelas coba perhatikan gambar ini teman-teman. Adapun hal-hal yang perlu kita ingat, yang pertama adalah grafik fx di atas sumbu x itu menunjukkan interval fungsi naik pada fx teman-teman. Kemudian titik pada sumbu x, grafik f aksen x itu menunjukkan titik stasioner. Ini penting banget teman-teman. Jadi untuk mencari titik stasionernya nanti tinggal melakukan f aksen x sama dengan 0 nih teman-teman. Oke, yang ketiga adalah grafik f aksen x di bawah sumbu x menunjukkan interval fungsi turun pada fx teman-teman. Oke, selain melihat dari grafik fungsi turunan ya teman-teman, kita juga biasanya melakukan pembentukan garis bilangan dari f aksen x. Nah, adapun hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah garis bilangan dan nilai x adalah himpunan penyelesaian turunan fungsi f aksen x nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda positif dan negatif yang sangat penting nanti teman-teman, di mana tanda positif dan negatif ini kita dapatkan dari test point atau uji titik ke f aksen x teman-teman. Seperti pada gambar berikut ini teman-teman, di mana garis biru menunjukkan sifat fungsi naik, turun, dan titik stasioner pada fx. Oke, biar lebih jelas tentang titik stasioner, di sini saya kasih juga penjelasan nih teman-teman. Jadi jenis titik stasioner itu dapat dilihat dari garis bilangan turunan pertama atau f aksen x teman-teman, dan dia juga nantinya dapat ditentukan dari turunan kedua atau f double aksen x teman-teman. Oke, yang pertama dia dilihat dari garis bilangan turunan pertama fungsi f aksen x nih teman-teman ya. Nah, jadi titik stasioner itu ada 4 jenis nih teman-teman. Oke, yang pertama adalah titik balik maksimum ya teman-teman. Ini terjadi ketika di ruas kiri dari titik stasioner adalah positif dan ruas kanannya bertanda negatif teman-teman. Kemudian titik balik minimum terjadi ketika ruas kirinya bertanda negatif dan ruas kanannya bertanda positif teman-teman. Kemudian ada titik belok positif nih teman-teman yang ketiga ya. Nah, itu terjadi ketika ruas kanan positif dan ruas kirinya juga positif. Jadi sama-sama positif nih ya. Kemudian ada lagi titik belok negatif, teman-teman. Itu terjadi ketika ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama negatif. Oke, sekali lagi tanda positif dan negatif ini diperoleh dengan melakukan test point atau uji titik pada f aksen x atau pada turunan pertama dari fungsi fx, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi untuk jenis stasioner yang dilihat dari turunan kedua dari fungsi fx atau f double aksen x nih teman-teman. Oke, jadi perhatikan. Pertama adalah jika pada suatu titik f aksen x sama dengan 0 teman-teman dan f double aksen x-nya tidak sama dengan 0, maka titik itu adalah titik balik namanya teman-teman. Nah, di sini titik balik ada dua teman-teman. Yang pertama adalah titik balik maksimum bila f double aksen x-nya kurang dari 0 dan titik balik minimum bila f double aksen x-nya lebih dari 0 teman-teman. Oke, yang kedua adalah
Jika pada suatu titik f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x-nya juga sama dengan 0 teman-teman, maka titik itu adalah titik belok namanya teman-teman. Yang jenisnya diuji dengan turunan pertama dari fungsi fx atau kita tulis sebagai f aksen x nih teman-teman, gitu ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk aja nih teman-teman ke contoh soal pertama ya. Misalkan di sini saya punya sebuah fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2. Nah, kemudian saya minta carilah interval naik dan turunnya teman-teman. Yang B adalah nilai dan titik stasioner beserta jenisnya. Oke, jadi untuk menjawab soal ini langsung aja pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari titik-titik stasionernya teman-teman. Di mana titik stasioner itu kan terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi langsung aja nih, karena fungsinya sudah kita bisa langsung turunkan, maka turunan dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Dan turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x kuadrat teman-teman. Sementara untuk duanya 0. Jadi 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat sama dengan 0 teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cari aja nilai-nilai x-nya dengan cara memfaktorkan tentunya ya. Jadi kita dapatkan 12x kuadrat dikali dengan x plus 1 sama dengan 0 teman-teman. Sehingga untuk nilai-nilai x-nya kita dapatkan x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan min 1 teman-teman. Nah, setelah dapat nilai-nilai x-nya nih, kita langsung aja bikin garis bilangannya teman-teman. Jadi kita bikin di sini ada dua nilai x, yaitu 0 dan min 1 teman-teman. Untuk min 1-nya berarti sebelah kiri dari 0 ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan aja tanda positif negatifnya nih teman-teman, untuk menentukan jenis stasionernya nantinya ya. Jadi misalnya kita ambil aja ruas kiri dari min 1 teman-teman. Misal kita ambil min 2 boleh, atau min 3 juga nggak masalah. Nah, kemudian substitusi aja, masukin aja ke turunan pertama teman-teman. Turunan pertamanya tadi kan adalah 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat teman-teman. Jadi kita tinggal masukin hasilnya ini atau tandanya ini positif atau negatif teman-teman. Maka di sini kita dapatkan di ruas kiri dari min 1 adalah negatif. Dan kemudian ruas kanannya adalah positif teman-teman. Di ruas kanan ini boleh aja kita masukin test pointnya adalah min setengah misalnya. Kemudian untuk ruas kanan dari 0 adalah misalnya kita masukin 1 teman-teman. Tentunya tandanya adalah positif juga. Oke, setelah kita dapatkan tanda positif dan negatifnya, di sini kita bisa lihat ya. Untuk min 1 ini berarti dia adalah titik balik minimum teman-teman. Kemudian untuk 0 ini berarti dia adalah belok positif karena dari positif ke positif. Oke, langsung saja pertanyaannya adalah interval naik dan turun. Berarti interval naiknya ketika tandanya itu positif teman-teman, yaitu x lebih dari min 1 dan x tidak sama dengan 0 tentunya ya. Nah, kemudian untuk interval turunnya berarti di sini yang negatif ya. X kurang dari min 1 gitu. Oke, lanjut aja kita yang B, menentukan nilai titik stasioner beserta jenisnya. Masih berpatokan di garis bilangan nih teman-teman. Jadi di sini terlihat sekali ada dua jenis stasioner nih. Yang pertama adalah balik minimum, terjadi di X sama dengan min 1 ya. Oke, dari negatif ke positif. Nah, untuk mendapatkan nilai balik minimum ini, berarti tinggal kita substitusi aja nih teman-teman. X sama dengan min 1-nya ke dalam fungsi awal nih teman-teman, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2. Jadi dapat kita tulis f min 1 sama dengan 3 dikali min 1 pangkat 4 plus 4 dikali min 1 pangkat 3 plus 2 teman-teman. Sehingga kita dapatkanlah nilainya untuk f min 1-nya adalah 1. Maka di sini bisa kita tulis untuk titik balik minimumnya adalah pasangan dari x sama dengan min 1 dan f min 1 sama dengan 1 teman-teman, yaitu min 1,1. Nah, kemudian di sini kita dapatkan jenis stasioner kedua nih teman-teman, yaitu belok positif. Di mana belok positif ini terjadi di X sama dengan 0 ya kan teman-teman, karena tandanya dari positif ke positif gitu. Kemudian untuk mencari nilai belok positifnya sama nih teman-teman, kita masukin aja X sama dengan 0-nya ke dalam fungsi awal ya, sehingga bisa kita hitung F0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 4 plus 4 kali 0 pangkat 3 plus 2, sehingga kita dapatkan F0-nya atau nilai belok positifnya adalah 2 teman-teman, sehingga titik belok positifnya adalah 0,2 gitu teman-teman. Oke, biar lebih jelas nih ya, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua teman-teman.
Di sini saya punya fx sama dengan x kuadrat min 4 berpangkat 2, teman-teman. Tentukan aja misalnya ya interval naik dan turun, yang B adalah titik dan nilai stasioner beserta jenisnya. Sama pertanyaannya, teman-teman. Oke, pertama-tama yang kita lakukan sama dengan yang nomor 1 tadi adalah mencari titik stasionernya, teman-teman. Dengan memasukkan f aksen x sama dengan 0, maka akan kita dapatkan turunan dari x kuadrat min 4 berpangkat 2 adalah ini aturan rantai, teman-teman ya. Maka kita dapatkan 2 dikali dengan x kuadrat minus 4 dikali 2x berarti ya, teman-teman, sama dengan 0. Oke, kemudian kita coba operasikan sehingga bisa difaktorkan menjadi 4x dikali x minus 2x plus 2 ya, teman-teman, faktornya. Maka kita dapatkan di sini x-nya adalah 2, 0, dan min 2 ya, teman-teman. Jadi kita masukkan aja ke dalam garis bilangan ketiga titik yang kita dapatkan ini, teman-teman, yaitu min 2, 0, dan 2 ya. Oke, selanjutnya kita lakukan tes point ke dalam f aksen x, teman-teman. Untuk ruas kiri dari min 2 ini berarti min ya, teman-teman. Ruas kanannya adalah plus dengan memasukkan sembarang titik atau nilai, teman-teman. Kemudian untuk ruas kanan 0 adalah min dan ruas kanan dari 2 adalah plus, teman-teman, gitu. Oke, dari grafik garis bilangan ini dapat kita tentukan langsung nih interval naik dan turunnya. Dia naik ketika tandanya positif ya kan, teman-teman. Berarti x-nya adalah lebih dari min 2 dan kurang dari 0, atau x lebih dari 2, teman-teman. Gitu ya. Ingat ya, untuk yang positif dia naik. Kemudian interval turun ketika tandanya negatif, teman-teman. Berarti x kurang dari min 2 atau antara 0 dan 2. X lebih dari 0 kurang dari 2. Gitu, teman-teman, untuk interval naik dan interval turun. Oke, kemudian masih berpatokan dari garis bilangan yang sudah kita bentuk nih ya, teman-teman. Dari sana terlihat ada 3 titik stasioner. Oke, yang pertama adalah x sama dengan min 2. Tandanya dari min ke plus nih, teman. Berarti dia adalah titik balik minimum, di mana nilai baliknya dapat kita masukkan ke dalam fungsi awalnya, teman-teman. F min 2 berarti sama dengan min 2 kuadrat min 4 berpangkat 2, teman-teman. Kita dapatkan 0 ya. Sehingga titik balik minimumnya kita dapatkan min 2,0, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk stasioner yang kedua, yaitu x sama dengan 0, teman-teman. Di sebelah kirinya positif tandanya dan kanannya negatif. Berarti ini adalah titik balik maksimum ya, teman-teman. Kita cari dulu nih nilai balik maksimumnya dengan memasukkan ke dalam fungsi awal fx tadi, teman-teman ya. Maka kita dapatkan f0 sama dengan 0 kuadrat min 4 kuadrat berarti 16 ya, teman-teman. Maka kita dapatkan titik balik maksimumnya berarti 0,16. Kemudian stasioner yang ketiga yaitu x sama dengan 2 nih, teman-teman. Kita lihat tandanya di ruas kirinya adalah minus dan ruas kanannya adalah plus, teman-teman. Berarti dia juga merupakan titik balik minimum, teman-teman. Dengan cara memasukkan ke fungsi awal fx, kita dapatkan nilai balik minimumnya yaitu f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 dikuadratkan, teman-teman. Kita dapatkan 0 ya. Maka titik balik minimumnya adalah 2,0. Nah, jadi ada 2 titik balik minimum yang kita dapatkan di sini, teman-teman, yaitu min 2,0 dan 2,0 gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke contoh soal nomor 3 nih, masih menentukan sifat dan grafik fungsi ya, teman-teman. Jadi, tunjukkan bahwa fungsi berikut, di sini saya kasih 2, teman-teman. Yang pertama adalah fx sama dengan min x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 12x plus 8 tidak pernah naik. Nah, kemudian yang B adalah saya punya fungsi gx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x plus 6. Dia selalu naik, teman-teman. Oke, sekarang kita buktikan aja ya untuk yang A. Untuk fungsi fx ya, teman-teman. Syarat dia tidak pernah naik berarti f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti kita cari aja dulu nih, teman-teman, f aksen x-nya. F aksennya adalah min 3x kuadrat plus 12x min 12 berarti ya, teman-teman. Nah, kemudian kurang dari sama dengan 0 ini kan berarti negatif ya, teman-teman. Berarti di sini kita coba aja keluarkan aja min 3-nya ya, teman-teman. Menjadi min 3 dikali dengan x kuadrat min 4x plus 4 gitu. Nah, untuk bentuk x kuadrat min 4x plus 4 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi x minus 2 kuadrat ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini ya, untuk f aksen x sama dengan min 3 dikali x minus 2 kuadrat. Ini kan selalu negatif nih karena ada min 3 di sini nih, teman-teman ya. Atau f aksen x-nya selalu kurang dari 0. Nah, sekarang kita cek aja dia apakah
pakai sama dengan atau enggak gitu kan. Sementara tadi syaratnya adalah f aksen x kurang dari sama dengan 0. Yang kita temukan baru f aksen x kurang dari 0. Kita cek aja min 3 dikali x minus 2 kuadrat. Ini kan berarti min dikali dengan plus. Nah, ini kan bilangan kuadrat nih teman-teman. Bilangan kuadrat itu selalu positif pastinya ya kan. Jadi min kali plus itu selalu min teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini x minus 2 itu adalah sebagai pembuat 0 dari f aksen x teman-teman. Atau f aksen x itu sama dengan 0 ketika x sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya f aksen x itu adalah kurang dari sama dengan 0 teman-teman. Jadi terbukti nih bahwasanya fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 12x plus 8 ini tidak pernah naik gitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita ke yang B, yaitu untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x plus 6 itu selalu naik. Syarat dia selalu naik adalah f aksen x lebih dari 0 gitu ya teman-teman. Oke, kita cari dulu nih f aksen x-nya ya kan. Jadi 3x kuadrat ya plus 4x plus 8 gitu kan. Nah, kemudian di sini sedikit kita lakukan manipulasi dengan kuadrat sempurna aja nih teman-teman ya. 3-nya kita keluarkan, maka f aksen x-nya menjadi 3 dikali x kuadrat plus 4 per 3x berarti ya teman-teman plus 8 per 3 gitu. Nah, dengan konsep kuadrat sempurna tadi bisa kita sederhanakan lagi nih teman-teman. Jadi f aksen x sama dengan 3 dikali x plus 2 per 3 kuadrat ya teman-teman. Kuadrat sempurna ya kan. Ditambah dengan 20 per 9 gitu kan. Nah, sekarang perhatikan bentuk terakhir ini teman-teman. Nilainya ini kan pastinya selalu positif ya kan teman-teman. Coba perhatikan 3 positif x plus 2 per 3 kuadrat juga pastinya hasilnya positif karena kuadrat apapun nilai x-nya. Kemudian ada konstanta nih plus 20 per 3 ya. Berarti terbukti dia selalu positif teman-teman f aksen x lebih dari 0. Dan di sini juga ada konstanta 20 per 3 teman-teman. Berarti dia tidak pernah sama dengan 0 ya kan. Jadi terbukti nih bahwasanya untuk fungsi x sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x plus 6 itu selalu naik atau f aksen x lebih dari 0 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke materi nih ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang sketsa grafik dari fungsi fx teman-teman. Dari sketsa itu dapat kita buat gambar grafik fungsi kurva fx nih teman-teman ya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah menentukan titik potong kurva fx dengan sumbu y atau dengan syarat fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0 teman-teman. Yang kedua adalah menentukan sketsa grafik dengan garis bilangan. Oke, yang ketiga adalah menentukan titik stasioner dengan turunan pertama fungsi kurva fx atau f aksen x sama dengan 0 ya kan teman-teman. Yang keempat adalah menentukan titik beloknya teman-teman. Ini bisa dilakukan dengan syarat f double aksen x sama dengan 0 gitu kan teman-teman. Kemudian yang kelima adalah menentukan titik bantu di sekitar titik stasioner untuk mempertajam grafik. Jadi semakin banyak titik bantu, semakin bagus tuh gambar yang kita buat gitu. Oke, biar lebih jelas kita coba aja nih ya menggambar grafik. Contohnya adalah gambarlah grafik dari y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 11 teman-teman. Jadi pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah menentukan titik potong dengan sumbu y dengan syarat x sama dengan 0 tentunya ya. Oke, berarti tinggal kita masukin aja x sama dengan 0 ke dalam fungsi yang akan kita gambar, yaitu y sama dengan 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat min 9 kali 0 plus 11. Kita dapatkan 11 nih ya teman-teman. Jadi titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0,11. Oke, selanjutnya kita cari aja titik-titik stasionernya teman-teman dengan syarat y aksen sama dengan 0. Jadi y aksennya adalah 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0 teman-teman. Kemudian di sini kita masing-masing kita kali sepertiga aja, menghasilkan x kuadrat min 2x min 3 dan menghasilkan faktor x minus 3 dikali dengan x plus 1. Jadi di sini kita dapatkan dua titik stasioner untuk 3 dan min 1 teman-teman. Langsung aja nih ya kita cari ordinat atau pasangannya dengan mensubstitusi ke dalam fungsi awal, yaitu y sama dengan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 plus 11 teman-teman. Ini berarti hasilnya adalah min 16 gitu ya teman-teman. Maka kita dapatkan titik stasionernya adalah 3, min 16. Oke, kemudian untuk absis titik stasioner yang kedua adalah x sama dengan min 1. Berarti sama nih, kita cari aja ordinatnya dengan cara memasukkan ke dalam fungsi awal teman-teman, yaitu y sama dengan min 1 pangkat 3
min 3 dikali min 1 kuadrat, min 9 dikali min 1 plus 11. Maka hasilnya adalah 16. Sehingga titik stasionernya adalah min 1,16. Kemudian kita cari titik belok nih teman-teman. Syaratnya tadi kan Y double aksen sama dengan 0 ya kan. Maka 6X minus 6 sama dengan 0. 6X min 6 ini dapat dari turunan pertama teman-teman gitu. Sehingga kita dapatkan X-nya berarti 1 ya teman-teman. Nah kemudian kita cari lagi nih ordinat untuk titik belok ini dengan cara memasukkan ke fungsi awalnya. Maka didapatkan Y sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat min 9 kali 1 plus 11 sama dengan 0. Jadi titik belok yang kita dapatkan adalah 1,0 teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 titik yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,11. Kemudian titik-titik stasionernya 3,16 dan min 1,16. Dan juga titik beloknya tadi 1,0 teman-teman. Nah, yang terakhir kita lakukan adalah dengan mencari titik-titik bantunya teman-teman. Jadi ingat, semakin banyak titik bantu, maka akan semakin bagus gambar atau grafik yang kita buat teman-teman. Di sini saya coba titik bantunya adalah min 2, 2, dan 4 nih teman-teman ya. Maka ya yang didapatkan tinggal masukin ke dalam fungsi awal 9, min 11, dan min 9. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tadi, berarti tinggal kita gambar aja nih grafik kurvanya ya teman-teman. Nah, ini juga perlu diingat nih teman-teman untuk fungsi dimana X-nya berpangkat bukan 1 itu gambarnya atau kurvanya pasti mulus ya teman-teman, bukan patah-patah gitu. Adapun grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini nih teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke aplikasi yang ketiga teman-teman, yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi f(x) pada interval tertentu nih ya teman-teman. Nah, jadi biar mudah dalam pengerjaannya, di sini saya kasih 3 langkah dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi suatu f(x) dengan interval misalnya x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b nih teman-teman. Langkah pertama adalah kita tentukan aja nih nantinya nilai titik a dan titik b, yaitu FA dan FB-nya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tentukan titik-titik dan nilai-nilai stasioner pada interval tersebut, di mana stasioner itu terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0 teman-teman. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tentukan mana nilai yang terbesar, di mana nilai terbesar itu adalah sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil yang menjadi nilai minimumnya teman-teman dari semua titik yang kita dapatkan. Oke, biar lebih jelas saya kasih sebuah contoh soal nih teman-teman. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 15x plus 20. Pada interval misalnya x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 6 teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memasukkan batas-batas interval dari soal teman-teman. Di sini adalah 0 dan 6. Maka F0-nya bisa langsung kita masukin ke dalam fungsi awal nih ya teman-teman. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 3 min 6 kali 0 kuadrat min 15 kali 0 plus 20. Maka F0-nya adalah 20. Kemudian untuk batas interval kedua yaitu 6 kita masukin juga nih teman-teman. F6 sama dengan 6 pangkat 3 minus 6 dikali 6 kuadrat min 15 kali 6 plus 20. Maka F6-nya kita dapatkan min 70 ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan aja pencarian titik stasioner teman-teman dengan melakukan f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya berarti 3x kuadrat min 12x min 15 sama dengan 0 teman-teman. Nah, di sini berarti bisa kita kalikan aja dengan sepertiga masing-masing ruas ya teman-teman, menghasilkan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Maka faktor-faktornya adalah x minus 5 dan x plus 1 gitu teman-teman. Jadi kita dapatkan x-nya adalah 5 dan min 1. Untuk min 1 ini tidak memenuhi teman-teman karena intervalnya tadi kan dari 0 sampai 6. Jadi kita skip aja ya. Yang kita masukin adalah F5 berarti teman-teman. Tetap memasukkannya ke dalam fungsi awal. Jadi F5 sama dengan 5 pangkat 3 minus 6 dikali 5 kuadrat min 15 kali 5 plus 20. Maka F5-nya adalah min 80 teman-teman.
Jadi ada 3 buah titik yang kita dapatkan, yaitu F0, F6, dan F5 teman-teman. Pada interval dari 0 sampai 6. Maka nilai maksimumnya berarti yang terbesar adalah 20 ya teman-teman di F0 tadi. Dan nilai minimumnya adalah min 80 di F5. Oke, selain pada fungsi kurva teman-teman, nilai maksimum dan nilai minimum ini juga dapat kita terapkan loh dalam permasalahan sehari-hari. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum dapat kita lakukan. Yang pertama adalah buatlah persamaan menggunakan permisalan dengan variabel-variabel teman-teman. Misalnya aja X dan Y ya. Kemudian yang kedua adalah nyatakan fungsi yang ingin kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya dalam satu variabel saja. Bisa ke X saja atau ke Y saja. Kemudian kita cari aja nih suatu persamaan yang dapat menghubungkan variabel agar dapat dilakukan substitusi. Sehingga fungsi yang ingin kita cari tadi menjadi dalam satu variabel saja. Nah, jadi perlu diingat nih ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah lakukan langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi teman-teman. Oke, biar lebih jelas kita masuk aja ke contoh 1 nih ya teman-teman. Di sini ada diketahui jumlah dua bilangan positif adalah 24. Tentukan kedua bilangan tersebut dan hasil kali maksimumnya teman-teman. Nah, jadi untuk memecahkan soal ini, kita misalkan aja nih ya, kedua bilangan tersebut adalah misalnya A dan B ya kan. Maka berdasarkan soal tadi jumlahnya adalah 24, berarti bisa kita tulis A plus B sama dengan 24. Bisa juga kita nyatakan sebagai A atau B nih teman-teman. Di sini saya pilih aja sebagai B ya teman-teman. Maka B-nya adalah 24 minus A gitu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan adalah hasil kalinya. Berarti hasil kalinya adalah A dot B ya teman-teman. A dot B ini B-nya tadi kita masukin menjadi 24 min A. Kita substitusi aja ke A dot B teman-teman. Jadi hasil kalinya adalah A dikali B-nya 24 minus A teman-teman. Kita kalikan aja pelangi ya. Jadi 24A minus A kuadrat teman-teman. Nah, maksimum minimum itu kan terjadi ketika turunan pertamanya adalah 0 teman-teman. Maka kita turunkan aja nih. 24 minus 2A sama dengan 0 teman-teman. Maka kita dapatkan aja dengan memindah ruas, yaitu A-nya adalah 12. Kemudian untuk mendapatkan B-nya tinggal kita masukin aja ke persamaan B sama dengan 24 minus A ya teman-teman. Berarti B sama dengan 24, A-nya tadi 12. Jadi 24 min 12, B-nya adalah 12 teman-teman. Maka hasil kali maksimumnya adalah 12 kali 12, 144 teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh kedua nih teman-teman. Biaya suatu pekerjaan per hari mengikuti persamaan Fx sama dengan 24 minus 2x kuadrat dalam Rp1.000 teman-teman. Jika pekerjaan tersebut selesai dalam X hari, tentukan biaya pekerjaan minimum. Oke, coba langsung kita jawab aja nih ya teman-teman. Untuk Fx tadi kan adalah biaya pekerjaan per hari ya kan teman-teman. Sementara yang menjadi permasalahan atau fungsi yang akan kita minimumkan adalah biaya pekerjaan selama X hari. Berarti di sini untuk biaya pekerjaan coba aja kita misalkan sebagai BP ya teman-teman. Berarti X hari dikali dengan biaya per hari ya kan teman-teman. Jadi X dikali 24 minus 2X kuadrat menjadi 24X minus 2X pangkat 3 teman-teman. Nah, minimum ini kan terjadi ketika turunan pertamanya itu bernilai 0 teman-teman. Atau BP aksen sama dengan 0. Maka tinggal kita turunkan aja BP-nya nih teman-teman. Menjadi 24 minus 6X kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 4 minus X kuadrat. Dan faktor-faktornya adalah 2 minus X dan 2 plus X. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah min 2 dan 2. Untuk X min 2 ini tidak mungkin ya teman-teman. Karena tidak mungkin minus 2 hari. Karena tidak mungkin dia bernilai minus gitu. Jadi yang kita dapat adalah X sama dengan 2 hari. Nah, X-nya di sini kan sudah kita dapatkan yaitu 2 ya teman-teman. Untuk mendapatkan BP minimumnya berarti tinggal kita masukin aja ke persamaan BP awal teman-teman, yaitu 24 minus 2 X pangkat 3 teman-teman. Jadi untuk X sama dengan 2 berarti BP min-nya adalah 24 dikali 2 minus 2 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 32. Ini kan tadi dalam Rp1.000 ya teman-teman. Maka Rp32.000 itu tadi adalah biaya pekerjaan minimum gitu. Oke, lanjut lagi kita ke contoh soal nomor 3 teman-teman. Sebuah perusahaan memproduksi X unit mobil tiap hari dengan biaya produksi dirumuskan sebagai PX sama dengan X kuadrat plus 30X plus 50 dalam juta rupiah nih ya. Jika harga jual tiap unit mobil 150 juta rupiah, tentukan keuntungan maksimum
perusahaan tersebut setiap harinya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini fungsi tujuan kita adalah atau fungsi yang akan dimaksimumkan adalah keuntungan. Jadi kita fokus aja ke keuntungan, teman-teman. Dimana keuntungan itu kan dapat dirumuskan sebagai harga jual dikurang dengan biaya produksi. Sementara harga jualnya tadi adalah 150 juta rupiah. Biaya produksinya adalah berbentuk fungsi X kuadrat plus 30X plus 50 dalam juta rupiah. Nah, jadi di sini untuk harga jualnya kita jadikan sebagai 150 aja nih, teman-teman, supaya sinkron dengan si biaya produksi kan dalam juta rupiah gitu. Jadi untuk harga jualnya adalah 150 dikali X, kita tulis seperti ini. Kenapa jadi dikali X, teman-teman? Karena per unit mobil kan 150 tuh dikali dengan banyaknya unit yang terjual, maka 150 dikali X dikurang dengan biaya produksinya yaitu X kuadrat plus 30X plus 50, atau kita bisa sederhanakan menjadi min X kuadrat plus 120X ya, min 50 gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk fungsi dari keuntungan ini sudah kita dapatkan dan dia sudah memuat satu variabel yaitu X saja, teman-teman. Jadi di sini untuk mencari keuntungan maksimumnya berarti tinggal kita turunkan sekali disama dengankan dengan 0 gitu, teman-teman. Jadi turunan dari min X kuadrat adalah min 2X dan turunan dari 120X adalah 120. Kita samakan dengan 0, teman-teman. Sehingga kita dapatkan X-nya atau banyak unitnya adalah 60. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya nih, kita tinggal masukin aja ke fungsi awal dari keuntungan tadi, yaitu min X kuadrat plus 120X min 50. Tinggal kita masukin, teman-teman, min 60 kuadrat plus 120 kali 60 min 50. Jadi kita dapatkan keuntungan maksimum nilainya adalah 3.550, tentunya dalam juta rupiah, atau nilainya menjadi 3.550 juta gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke contoh soal nomor 4 nih, teman-teman. Sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 kali 5 desimeter nih ya. Keempat pojoknya dipotong persegi dengan sisi X desimeter. Dari bangun yang didapat, dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum, teman-teman. Oke, di sini kita coba gambar aja nih, teman-teman ya. Dia berbentuk persegi panjang, dengan panjang adalah 8 dan lebar adalah 5. Pojok-pojoknya berarti ada X nih yang akan dipotong nih, teman-teman. Jadi daerah yang diarsir ini adalah bangun yang didapat nih, teman-teman. Berarti untuk panjang daerah yang diarsir 8 minus 2X ya, teman-teman, karena kiri dan kanannya adalah X. Kemudian untuk lebar yang diarsir 5 dikurang 2X juga ya, teman-teman, gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tadi volume, teman-teman. Jadi kita fokus aja nih sama volume ya kan. Rumus volume untuk balok ya. Balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Oke, untuk panjangnya kan 8 minus 2X, lebarnya adalah 5 minus 2X. Nah, kemudian tingginya kan berarti di sini X ya, teman-teman. Gitu. Tinggal kita substitusi aja nilai-nilai yang sudah kita dapat ke dalam rumus volume, panjang, lebar kali tinggi, teman-teman. Jadi untuk panjangnya 8 minus 2X, lebarnya adalah 5 minus 2X, dikali dengan tingginya adalah X. Maka kita operasikan menghasilkan 40 minus 26X kuadrat plus 4X pangkat 3, teman-teman. Nah, di sini volumenya hanya memuat satu variabel X saja, teman-teman. Berarti siap untuk diturunkan. Untuk mencari nilai maksimumnya, teman-teman. Jadi untuk mencari nilai volume maksimumnya, maka V aksen sama dengan 0. Jadi turunannya adalah 40 minus 52X plus 12X kuadrat sama dengan 0 tentunya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan nih menjadi 3X kuadrat min 13X plus 10 sama dengan 0 tentunya. Sehingga kita faktorkan mendapatkan 3X min 10 dikali dengan X min 1. Maka nilai X-nya adalah 1 dan 10 per 3, teman-teman. Oke, sekarang karena di sini kita dapat nilai X-nya 2, kita lakukan aja nih uji titik ya, teman-teman, dengan membuat garis bilangan, yaitu ada 1 dan 10 per 3. Nah, jadi dengan menggunakan test point pada turunan pertama atau V-aksen, kita dapatkan tanda-tandanya, yaitu untuk sebelah kiri dari 1 adalah positif, sebelah kanannya adalah negatif, dan sebelah kanan dari 10 per 3 adalah positif, teman-teman. Ingat ya, memasukinnya ke dalam V-aksen nih, atau ke dalam 40 minus 52X plus 12X kuadrat, sehingga terlihat maksimumnya itu terjadi pada X sama dengan 1, teman-teman. Oke, kembali ke soal, teman-teman. Yang ditanyakan tadi adalah ukuran kotak agar volume maksimum. Berarti tadi panjangnya adalah 8 minus 2X. Tinggal kita masukin aja nih
8 minus 2 dikali 1 ya kan teman-teman, menghasilkan 6. Kemudian untuk lebarnya adalah 5 minus 2x, jadi 5 minus 2 kali 1 didapatkan lebarnya adalah 3. Dan terakhir tingginya adalah x, berarti tingginya adalah 1 desimeter gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke contoh soal nomor 5, soal terakhir ya. Di sini diketahui sebuah kotak beralas persegi jika luas permukaan kotak adalah 192 cm². Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Jika yang A kotak tidak memiliki tutup dan yang B adalah kotak memiliki tutup, teman-teman. Oke, di sini yang dimaksimumkan adalah volume. Berarti kita fokus pada volumenya nih, teman-teman. Kemudian kotak beralas persegi, berarti panjang dan lebarnya sama ya teman-teman. Kita anggap aja sebagai X ya, untuk panjang dan lebarnya. Kemudian untuk tingginya kita anggap aja sebagai Y. Oke, berarti volumenya dapat kita tuliskan sebagai panjang lebar kali tinggi atau X kuadrat kali Y, teman-teman. Nah, di sini belum bisa kita turunkan teman-teman karena masih ada dua variabel yaitu X dan Y. Jadi kita fokus nantinya bagaimana ceritanya menjadi X aja atau Y aja teman-teman, supaya bisa kita turunkan untuk mencari maksimumnya. Oke, berarti di sini kita bisa masuk aja nih ke yang A, teman-teman. Yang A itu adalah kotak tidak memiliki tutup. Sementara luasnya adalah 192 cm². Nah, ketika dia tidak memiliki tutup, berarti luas permukaannya adalah luas alas ditambah dengan 4 kali luas sisi samping ya, teman-teman. Berarti luas alasnya adalah X kuadrat dan ditambah dengan 4 kali sisi sampingnya adalah X kali Y gitu. Jadi hasilnya adalah 192. Nah, di sini bisa kita kondisikan dia menjadi Y, teman-teman ya. Sehingga Y-nya dapat kita tulis sebagai 192 minus X kuadrat dibagi dengan 4X. Nah, di sini kan Y-nya sudah kita dapat nih. Berarti siap kita masukin aja ke volume, teman-teman. Volumenya tadi adalah X kuadrat kali Y kan, berarti tinggal kita masukin Y-nya menjadi V sama dengan X kuadrat dikali 192 min X kuadrat per 4X. Jadi kita dapatkan 48X min seperempat X pangkat 3 ya berarti, teman-teman. Nah, karena di sini targetnya adalah volume maksimum, teman-teman, berarti V aksennya kita nolkan nih ya kan. Berarti 48 min 3/4 X kuadrat sama dengan 0, teman-teman. Sehingga kita operasikan menghasilkan X kuadrat sama dengan 64 ya kan. Berarti akar dari 64 adalah min 8 dan 8 untuk min tidak mungkin, teman-teman. Jadi yang kita ambil adalah yang 8 saja X-nya. Berarti untuk mendapatkan Y-nya tinggal kita masukin aja ke persamaan Y sama dengan 192 min X kuadrat per 4X, teman-teman. Nah, karena X-nya tadi 8 tinggal kita substitusikan aja nih, teman-teman. Jadi 192 min 8 kuadrat per 4 kali 8. Dan hasilnya adalah 128 dibagi dengan 32 adalah 4 ya, teman-teman. Berarti untuk yang A kita dapatkan nih, teman-teman, ukurannya agar volume maksimum. Untuk panjangnya berarti 8, lebarnya juga 8, dan tingginya adalah 4. Jika yang ditanyakan adalah volume maksimum, maka tinggal kita masukkan aja ke dalam fungsi awal si volume tadi, teman-teman, yaitu X kuadrat kali Y ya. Maka didapatkan 8 kuadrat kali 4. 8 kuadrat kali 4 berarti 256 cm3. Itu jika ditanyakan volume maksimumnya, teman-teman. Oke, masuk aja kita ke yang B nih, teman-teman, dimana kotaknya memiliki tutup. Masih yang ditanyakan adalah ukuran kotak agar volumenya maksimum, teman-teman. Jadi kita mencari panjang, lebar, dan tingginya tentunya ya. Oke, luas permukaannya tadi kan adalah 192. Luas permukaan kotak dengan alas persegi itu adalah berarti 2 kali luas alas ditambah dengan 4 kali luas sisi samping ya, teman-teman. Berarti bisa kita tulis sebagai 2X kuadrat ditambah dengan 4 kali X Y, teman-teman, sama dengan 192. Oke, kemudian kita kondisikan aja nih sebagai Y ya, teman-teman. Jadi dapat kita tulis Y sama dengan 96 min X kuadrat dibagi dengan 2X, teman-teman. Nah, kemudian kita fokus ke volume. Volume tadi kan adalah X kuadrat kali Y, teman-teman ya. Berarti Y-nya kita masukkan lagi nih seperti yang A tadi ya. Berarti dapat kita tulis V sama dengan X kuadrat dikali Y. Berarti V sama dengan X kuadrat dikali dengan 96 min X kuadrat dibagi 2X. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan. Dia menjadi 48X min setengah X pangkat 3.
Oke, sekarang V-nya siap untuk diturunkan teman-teman. Dimana syarat dari dia maksimum adalah turunan pertamanya adalah 0 teman-teman. Berarti kita turunkan. Turunan dari 48x adalah 48 dan turunan dari min setengah x pangkat 3 adalah min 3/2 x kuadrat sama dengan 0 tentunya ya. Oke, kemudian kita cari aja nilai x-nya nih teman-teman. Kita ubah lagi bentuknya menjadi x kuadrat min 32 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita faktorkan aja, berarti menjadi x plus 4 akar 2 dikali dengan x min 4 akar 2 teman-teman. Sehingga nilai-nilai x-nya kita dapatkan X sama dengan min 4 akar 2 dan ini tidak memenuhi tentunya ya. Kemudian X sama dengan 4 akar 2. Jadi X sama dengan 4 akar 2 ini yang bisa kita ambil teman-teman. Oke, jadi untuk mendapatkan Y-nya berarti tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan yang sudah kita dapat tadi, yaitu Y sama dengan 96 min X kuadrat dibagi dengan 2X. Maka Y sama dengan 96 min 4 akar 2 kuadrat dibagi dengan 2 kali 4 akar 2 ya. Maka hasilnya adalah 4 akar 2 teman-teman. Sehingga di sini dapat kita simpulkan untuk panjangnya berarti adalah X tadi ya, 4 akar 2. Lebarnya juga 4 akar 2 juga X tadi ya teman-teman. Dan kemudian tingginya adalah Y. Dimana nilai Y tadi yang barusan kita temukan yaitu 4 akar 2. Sama teman-teman. Nah kemudian sekalian aja nih kita cari nilai polu maksimumnya, yaitu berarti 4 akar 2 pangkat 3 teman-teman, karena panjang lebar dan tingginya sama gitu biar dia maksimum. Maka hasilnya adalah 128 akar 2 cm kubik gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke aplikasi turunan yang keempat nih ya teman-teman, yaitu persamaan pada kinematika gerak. Nah, jadi pada kinematika gerak terdapat 3 besaran utama teman-teman, yaitu posisi yang kita lambangkan dengan S, kemudian kecepatan V, dan percepatan adalah A kecil ya teman-teman. Nah, jadi besaran-besaran tersebut dapat dibentuk persamaan nih teman-teman yang nilainya berubah terhadap waktu atau T ya. Nah, misalkan kecepatan atau kita lambangkan dengan V ya teman-teman. Ini merupakan turunan pertama dari fungsi posisi teman-teman, atau kita tulis sebagai V sama dengan S aksen atau ds per dt teman-teman. Nah, kemudian percepatan dia merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan tentunya juga merupakan turunan kedua dari fungsi posisi teman-teman, atau kita bisa tulis sebagai A sama dengan V aksen sama dengan lagi S double aksen. Oke, tanpa panjang lebar kita coba masuk aja ke satu contoh nih teman-teman. Tentukan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 1 second dari fungsi posisi S sama dengan 2T kuadrat plus 3T minus 5 teman-teman. Berarti untuk mencari kecepatannya di sini, karena kecepatan itu sama dengan S aksen, tinggal kita turunkan aja nih teman-teman S-nya. Jadi turunan dari 2T kuadrat adalah 4T ya. 4T teman-teman. Kemudian turunan dari 3T adalah 3. Jadi kita dapatkan persamaan dari kecepatannya adalah 4T plus 3 meter per sekon tentunya ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan berarti di sini pada saat T sama dengan 1 teman-teman. Berarti tinggal kita masukkan aja untuk T1, V-nya adalah 4 kali 1 plus 3. Jadi 7 meter per second teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke pencarian percepatan ya teman-teman. Percepatan tadi kan adalah A nih ya. Dia sama dengan V aksen. Sementara V-nya sudah ada ya kan. 4T plus 3. Berarti tinggal kita turunkan 4T plus 3-nya. Menghasilkan A sama dengan 4 saja teman-teman. Atau jika kita tulis satuannya 4 meter per sekon kuadrat gitu ya teman-teman. Nah, 4 ini kan sudah konstan, berarti dia tidak bisa dimasukkan lagi oleh T teman-teman, karena dia sudah konstan gitu. Oke, terakhir kita lanjut lagi ke aplikasi yang kelima untuk turunan teman-teman, yaitu dalil L'Hospital. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, nilai limit fungsi dengan bentuk tak tentu 0 per 0 dan tahingga per tahingga teman-teman. Jika kita substitusi, dapat diselesaikan dengan dalil L'Hospital ya. Caranya adalah dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya satu-satu teman-teman, atau bisa kita tuliskan sebagai lim x mendekati A, fx per gx misalnya ya. Dia sama dengan lim x mendekati A, f aksen x dibagi dengan g aksen x gitu. Oke, langsung aja nih kita ke satu contoh soal aja ya teman-teman. Misal di sini saya punya limit fungsi aljabar nih ya. Dimana lim x mendekati 3 untuk fungsi 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 2x min 3 dibagi dengan 4x pangkat 3 min 13x kuadrat
plus 4x minus 3. Nah ini kan kalau seandainya kita substitusi langsung, dia pastinya menghasilkan 0 per 0 nih teman-teman. Maka bisa kita lakukan L'Hospital teman-teman dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya masing-masing. Jadi turunan dari pembilangnya adalah 6x kuadrat min 10x min 2 dibagi dengan turunan penyebutnya 12x kuadrat min 26x plus 4 teman-teman. Nah di sini tinggal kita substitusi aja untuk x sama dengan 3 nya nih teman-teman. Maka 6 kali 3 kuadrat min 10 kali 3 minus 2 dibagi dengan 12 dikali 3 kuadrat min 26 kali 3 plus 4. Nah, di sini sudah menghasilkan nilai nih teman-teman, yaitu 11 per 17. Nah, di sini jika hasilnya masih 0 per 0 atau tahingga per tahingga teman-teman, maka kembali kita turunkan teman-teman sampai hasilnya bukan 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Oke, saya rasa cukup. Untuk video selanjutnya kita masuk ke aplikasi turunan fungsi trigonometri. Tetap semangat, terus berkarya dan berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.